Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bapak harap semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, Bapak ingatkan untuk mengisi absen dan mempersiapkan alat tulisnya agar bisa mencatat apa yang akan Bapak jelaskan nanti. Untuk itu, mari kita awali pelajaran kita ini dengan membaca Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk tema pada hari ini yaitu kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Tentu segala sesuatu itu ada pedoman dan petunjuknya. Sebagaimana kita beli barang elektronik, pasti ada buku petunjuk dan buku pedomannya. Itu alat elektronik. Bagaimana dengan kita hamba Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita pun dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buku pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Baik, pertama kita akan masuk ke pembahasan tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Apa sih pengertian Al-Quran itu? Al-Quran secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u qira'atan al-Qur'ana, yang artinya adalah membaca bacaan. Nah, Al-Quran ini merupakan bacaan yang sempurna dan berbeda dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Ayat-ayatnya tersusun rapi, surat-suratnya tersusun dengan baik dan benar. Kemudian di dalamnya ada isi kandungan dan sebagainya. Itu Al-Quran. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, fungsi Al-Quran itu sebagai hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai saat ini keberadaan Al-Quran masih tetap terjaga, isinya masih tetap otentik, tidak ada yang berubah sekalipun. Itu merupakan mukjizat pula untuk Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Sedangkan hadis atau yang biasa disebut dengan sunnah itu berasal dari kata hadatsah, yang artinya adalah sesuatu yang baru, suatu peristiwa, perkataan, cerita atau kabar. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sikap, baik perkataan, perbuatan atau persetujuan dari Rasulullah SAW yang dihafalkan, disebarkan dan diamalkan oleh para sahabat, tabi'in dan sampai tabi'in sampai kepada ulama kita saat ini. Lalu apa sih dalil yang menjelaskan bahwasannya Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup untuk manusia? Yang pertama ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang biasa kita baca ketika bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya
bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut menjadi petunjuk bagi umat manusia dan juga menjadi penjelas bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang batil. Itu adalah Al-Quran. Selanjutnya dijelaskan pula di dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, yang mana apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa sih dua perkara tersebut? Dua perkara tersebut adalah kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan wa sunnati rasulih, dan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dua hal yang menjadi pedoman hidup kita agar kita tidak tersesat selama-lamanya. Terakhir, kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Apa sih fungsi Al-Quran dan hadis itu? Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup untuk manusia. Yang kedua sebagai penjelas dan pembeda antara hak dan yang batil. Dan terakhir yaitu Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama. Sedangkan fungsi hadis yang pertama adalah ia merinci hal-hal yang global yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai sumber hukum yang kedua dalam Islam. Dan yang ketiga, ia menetapkan hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Itulah fungsi Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk diri kita dan menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Al-Quran dan hadis. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.